Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palembang ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riberi Faris dan teman saya. Nama saya Roslina Fadilasari. Ya, di sini kami diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu dari warga masyarakat sipil dan ASN, salah satu ASN. Selamat sore Ibu. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roslina Fadilasari. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang ingin memenuhi tugas dari Bapak dosen kami mengenai tugas Pancasila. Jadi izin meminta waktunya untuk mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Saya Miss Nawati, bertugas di Puskesmas Punti Kayu sebagai pegawai negeri sipil. Baik, langsung saja ya Ibu masuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu dari kelima sila Pancasila, sila apa yang memiliki tantangan yang paling besar untuk diterapkan, Bu? Kalau menurut saya, dilihat dari semuanya itu, Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sering dianggap memiliki peran yang besar dan mendasar. Jadi sila kedua itu dia menerapkan langsung, menyentuh nilai-nilai kemanusiaan kayak empati, toleransi, keadilan. Terus bisa juga diterapkan dalam aspek kehidupan, misalnya di pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial. Terus dasar interaksi sosial juga bisa diterapkan. Sini tanpa nilai kemanusiaan sulit membangun masyarakat yang harmonis. Nah, jadi jika kita bicara dasar utama semua sila, maka sila pertama, ketuhanan Maha Esa, adalah fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia. Tanpa dasar yang kuat, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan itu bisa hilang. Nah, jadi jika bicara praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, ada juga di sila ketiga. Jadi persatuan menjadikan penting menjaga keutuhan negara. Misalnya Indonesia sangat beragam, tanpa persatuan berbeda bisa menjadi sumber konflik. Jadi disimpulkan tidak bisa dipisahkan di antara lebih dari satu sila istilahnya ya. Jadi penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari itu antara sila kedua menjadi landasan yang paling terasa langsung berdampak dalam hubungan antar manusia. Itu menurut pendapat saya. Baik. Untuk pertanyaan kedua itu, Bu, apa tujuan negara Indonesia dan apakah tujuan tersebut telah tercapai? Jadi tujuan negara Indonesia itu apa, Bu? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum di Indonesia? Kalau tujuan negara itu ada 4 sebenarnya. 1, melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia ya. 2, memajukan kesejahteraan umum. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ikut melaksanakan keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, terus keadilan sosial. Nah, menurut pendapat saya belum sepenuhnya, tetapi ada kemajuan secara signifikan di beberapa bidang. Misalnya perlindungan terhadap bangsa dan wilayah tumpah darah sudah cukup baik dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Namun masih ada tantangan seperti konflik di daerah, misalnya Papua, SARA, dan lainnya. Terus pelindungan hukum yang belum merata seluruh warga. Terus kesejahteraan umum masih belum merata. Ketimpangan ekonomi antar daerah, kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlalu jauh. Kesenjangan sosial, Bu, ya? Tapi masih ada perbaikan, infrastruktur berkembang ya. Terus program bantuan sosial seperti BPJS sudah ada, PKH, BLT dan lainnya. Terus kecerdasan bangsa, angka melek huruf dan partisipasi pendidikan meningkat. Tapi kualitas pendidikan masih jadi masalah. Ketimpangan akses pendidikan, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuannya berarti tujuan negara Indonesia itu masih belum 100% Iya, tercapai, masih Bu, ya? belum semua tercapai, tapi ada kemajuan nyata banyak di bidang masing-masing istilahnya ya. Nah,
pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana menurut Ibu terkait sistem hukum di Indonesia ini? Sistem hukum di Indonesia ini masih istilahnya penegakan hukum belum konsisten istilahnya ya, masih ada kelemahan, masih banyak kasus hukum yang tidak tuntas atau tidak diadilin, banyak kan yang kasus-kasus sekarang kan tidak sampai selesai. Terus hukum kita ini tajam ke bawah. Terus kalau tingkat korupsi dan intervensi politik nih, praktik suap masih banyak, gratis. Ya KPK kan masih ada nemuin, tapi kadang-kadang sudah ada ini tapi belum tahu kelanjutan ke depannya gitu kan. Terus tumpang tindihnya peraturan, masih banyak undang-undang yang bertentangan dengan istilahnya multi tafsir lah istilahnya. Perlu harmonisasi regulasi, yaitu akses keadilan yang belum merata. Masyarakat di daerah terpencil sering kesulitan mengakses bantuan hukum. Bener tak kalau yang di daerah-daerah itu susah ya, kalau ada masalah nak minta bantuan hukum kemana kayak itu ya. Biaya hukum masih terlalu mahal bagi sebagian besar rakyat kayak itu. Jadi kesimpulannya, kalau sistem hukum Indonesia secara teori cukup baik, tapi masih lemah dalam penerapannya. Karena tantangan terbesarnya itu integritas aparat penegak hukum, keadilan yang setara bagi semua warga, kemauan politik untuk reformasi hukum yang sungguh-sungguh. Jadi keadilan ini benar-benar ditegakkan, maka sistem hukum harus bebas dari intervensi, bersih dari korupsi, dan berpihak pada rakyat kecil. Yaitu bukan pada penguasa istilahnya. Baik, itu saja Ibu. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Liberi Faris dari kelompok 2. Saya di sini diberi tugas untuk mewawancarai dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik Pak, boleh perkenalkan diri dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya adalah masyarakat sipil, dalam arti kata tidak terikat di suatu pegawai atau apa, tapi saya wira swasta. Baik Pak, di sini saya mempunyai 3 pertanyaan yang berkaitan tentang hukum dari negara ini ya. Yang pertama Pak, dari kelima sila Pancasila, sila apa yang menurut Bapak yang dia itu paling sulit untuk diterapkan di negara kita ini? Kalau menurut saya pribadi, dari kelima sila dari Pancasila itu yang sulit diterapkan atau mungkin dijalankan, tetapi mungkin ada kendala di bermacam-macam tempat, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa penyebabnya Pak? Contohnya? Karena keadilan itu mungkin kalau dari sisi apa? Dari sisi lain, satu sisi dia kita bisa menerapkan keadilan, tapi belum tentu adil bagi yang menerimanya. Contoh misalnya masalah hukum. Kadang keadilan itu atau pasal mengenai hukum itu kadang tidak menyentuh semua sampai ke masyarakat bawah atau tebang pilih. Baik, ya, benar-benar. Jadi nggak sampai yang namanya menyeluruh ya keadilan itu ya? Iya, tidak sampai menyeluruh. Dalam arti kata ya hanya bagian tertentu saja, tapi tidak sampai ke bawah. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, nih, apa tujuan negara Indonesia? Kemudian tujuan itu tuh sudah tercapai atau belum? Baik. Kalau tujuan dari negara Indonesia itu sebenarnya sudah tercantum dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dari semua bidang. Nah, dalam hal ini adil dan makmur itu kategori sampai saat ini belum tercapai. Kita bisa tahulah dari berbagai aspek, dari perekonomiannya, terutama yang pasti dari perekonomiannya. Ekonomi ya Pak. Gitu. Cukup? Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana menurut Bapak
terkait sistem hukum yang ada di negeri kita ini, yaitu negeri Indonesia ini yang tercinta ini. Baik. Kalau dari segi hukum, sebenarnya masalah hukum ini yang lebih berhak sih orang hukum ya. Oh iya. Ya, karena lebih tahu. Tapi kalau secara kita orang awam, kalau secara hukum sebenarnya peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan hukumnya sudah bagus, sudah istilahnya sudah pas, sudah sesuai. Cuman penerapannya aja yang mungkin belum bisa terlaksana dengan baik, banyak kendala di sana sini gitu. Iya. Sama kayak yang kalau di isu-isu itu dibilang orang tajam ke atas, tajam ke bawah. Betul, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, Iya. nah, seperti itu kan. Jadi yang punya kuasa dia yang Ya, bisa menang, seperti ya, itulah. gitu ya. Bisa dikatakan seperti itulah. Ya cukup Pak. Terima kasih ya Pak ya untuk Ya, hari baik. ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.